Erick Thohir beri suntikan semangat kepada timnas Indonesia Putri U19. Vietnam isyaratkan tak serius peluang Sintayong bahwa timnas Indonesia U23 juara. Pemain keturunan Swiss akui ingin bela timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with the view. The pain is never. Terjadi momen mengharukan ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan suntikan semangat kepada para pemain timnas putri Indonesia U19. Hal itu terjadi usai timnas Indonesia Putri U19 dipastikan gagal melaju ke babak final Piala AFF U19 2023. Ya, perjuangan timnas Indonesia Putri U19 harus terhenti di babak semifinal Piala AFF U19 2023. Pasalnya, Garuda Pertiwi Muda kalah dari Thailand dengan skor 1-7. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Kamis 13 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Selepas peluit panjang dibunyikan, beberapa pemain timnas putri Indonesia tampak menangis dan sedih. Kekecewaan besar terlihat nyata di wajah-wajah para pemain timnas putri Indonesia U19. Pasalnya, mereka gagal menjaga langkah melaju ke babak final. Mendapati kondisi ini, Erick Thohir langsung menghampiri para pemain ke ruang ganti usai laga digelar. Dia menyuntikkan semangat kepada Shefa Imut dan kolega. Erick Thohir ingin para pemain timnas putri Indonesia U19 segera bangkit dari keterpurukan. Pasalnya, Ketua Umum PSSI itu menilai Shefa Imut dan kawan-kawan sudah menyampaikan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Meski bermain dengan 10 orang saja di hampir sepanjang pertandingan, timnas putri Indonesia U19 sendiri juga sudah sukses mencatatkan sejarah di Piala AFF U19 2023. Mereka sudah membawa Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Piala AFF U19 Putri. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun kembali menguji perjuangan luar biasa yang ditampilkan timnas putri Indonesia U19. Dia menyatakan PSSI bakal terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia Putri U19 untuk lebih berprestasi lagi. Kendati kalah, timnas putri Indonesia U19 masih akan bertanding dalam laga perebutan tempat ketiga kontra Myanmar. Laga itu akan digelar pada Sabtu 15 Juli 2023. Di hari yang sama, partai final akan digelar antara Thailand kontra Vietnam. Peluang Sintayong memberi gelar perdana untuk timnas Indonesia semakin besar usai Vietnam mengisyaratkan tak serius di Piala AFF U23 2023. Seperti yang diketahui, Sintayong dipastikan menukangi timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Di sisi lain, Vietnam memilih untuk menunjuk pelatih baru. Sosok yang dimaksud yakni bernama Hoang Anh-Tuan. Sebagai informasi, Hoang Anh-Tuan sebelumnya memimpin timnas U20 Vietnam. Ketidakseriusan Vietnam di Piala AFF U23 2023 sendiri ditunjukkan dengan pemilihan pemain. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengabarkan bahwa skuadnya akan diisi mayoritas pemain U20. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Hoang Anh-Tuan. Lebih lanjut, pelatih berusia 55 tahun itu mengakui akan ada banyak pemain baru di skuad timnas U23 Vietnam. Beberapa di antaranya yakni bermain di kompetisi kasta kedua Liga Vietnam. Hoang Anh-Tuan menyadari keputusan ini akan membuat timnas U23 Vietnam kemungkinan tak bisa tampil maksimal di Piala AFF U23 2023. Namun di sisi lain, ia berharap keputusan yang diambil berbuah lahirnya talenta-talenta baru. Ini tentu membuat kesempatan Sintayong untuk menyumbangkan gelar perdana bagi Indonesia semakin besar. Pasalnya, Vietnam merupakan salah satu lawan yang kerap menyulitkan Sintayong. Sementara itu, Sintayong telah memimpin Indonesia di 4 ajang berbeda. Dari turnamen tersebut, tak ada satupun yang berbuah juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut training center timnas Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN akan segera dimulai. Dia memastikan pembangunannya mulai Agustus 2023. Sebagaimana diketahui, training center merupakan kebutuhan mendesak bagi skuad Garuda julukan timnas Indonesia.
Hal itu agar berbagai program timnas Indonesia bisa berjalan dengan maksimal. Erick Thohir mengatakan training center akan dikerjakan pada Agustus 2023. Oleh karena itu, pihaknya menyambut positif hal tersebut karena adanya training center memang sudah dinantikan. Memang training center untuk timnas itu sudah diputuskan di IKN. Akan mulai ada peletakan batu pertama kalau tidak salah Agustus, ucap Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan pembangunan training center pasti akan dipantau secara berkala. Hal itu untuk memastikan tempat itu sesuai kebutuhan timnas Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyediakan luas tanah sekitar 35-50 hektar untuk training center timnas. Itu agar berbagai program timnas bisa terpusat di IKN. Untuk proses pembangunan itu ditargetkan selesai paling lama 1,5 tahun. Nantinya di sana akan ada 8 lapangan sepak bola buat menunjang perkembangan timnas Indonesia. Pemain keturunan asal Swiss Chon-Yoon Damanik disebut siap memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Menurut laporan dari akun Instagram @footballindonesia, Chon-Yoon Damanik memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Medan. Masih dari sumber yang sama, ibu Chon-Yoon Damanik itu sebelumnya memiliki paspor Indonesia. Akan tetapi ibu pemain asal Swiss tersebut juga memiliki paspor Swiss sehingga tidak bisa lagi menggunakan paspor Indonesia. Sementara sang ayah Chon-Yoon Damanik merupakan pria keturunan dari Togo dan Pantai Gading. Namun Chon-Yoon Damanik lahir di kota Lausanne, Swiss pada tanggal 24 Agustus 2007. Dia kini memiliki tinggi badan 177 cm dan berat 63 kg. Chon-Yoon Damanik diketahui saat ini berpaspor Swiss dan tidak memiliki paspor Indonesia. Meski begitu, @footballindonesia mengklaim Chon-Yoon Damanik bersedia untuk mengikuti proses naturalisasi jadi warga negara Indonesia jika dibutuhkan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Chow sangat bersedia membela Indonesia. Dia berharap nama dia ada di daftar 30 nama yang dikirimkan ke Menpora kepada PSSI, tulis pernyataan @footballindonesia. Lantas akankah Chon-Yoon Damanik dipanggil oleh Bima Sakti? Menarik dinantikan. Jika dipanggil, maka dia kemungkinan akan tampil membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong telah memberikan dampak positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bukan hanya peningkatan ranking FIFA, namun dia berhasil membawa Indonesia dapat berbicara jauh di level Asia, yaitu dengan lolos ke Piala Asia 2023. Hal ini tentu hal positif, hasil jernih payah seluruh pihak, utamanya para pemain. Namun manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan fakta menarik, yaitu menurutnya terdapat beberapa pemain yang takut dipanggil oleh Shin Tae-yong. Hal ini lantaran standar tinggi yang ditetapkan sehingga para pemain yang dipanggil harus dapat berlatih secara maksimal. Standar Shin Tae-yong tinggi kalau soal fisik, makanya anak-anak adik-adik saya di klub begitu dipanggil agak merinding duluan. Bahkan kalau bisa tak dipanggil saya, ujar Sumarji. Dengan standar fisik yang tinggi, tentu para pemain akan digenjot secara maksimal secara fisik hingga lelah. Pernyataan ini memancing reaksi warganet. Ada yang mengatakan bahwa mental pemain Indonesia kurang bagus. Sementara itu, saat ini ada beberapa pemain yang pernah menolak panggilan Shin Tae-yong. Di antaranya adalah Egy Maulana Fikri dan Osvaldo Hai. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.